Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini mengenai perkembangan terbaru adanya ormas-ormas yang sudah menyatakan dukungan dan juga pembelaan terhadap Pak JK berkaitan dengan video yang sudah viral pada beberapa hari terakhir ini. Dan kemudian ada kaitannya dengan Abu Janda, Ade Armando hingga Grace Natali. Seperti yang ada di layar, diuraikan bahwa temu Yusuf Kala ormas Islam siap laporkan Ade Armando hingga Grace Natali ke polisi. Juga sini katakan lagi bahwa saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir, maka harus diselesaikan secara hukum. Juga lebih lanjut lagi dikatakan bahwa maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam, para advokat akan menuntut yang bersangkutan karena mereka bukan pertama kali menyebar fitnah tersebut. Mari sama-sama kita melihat di sini ulasannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam berencana melaporkan Ade Armando. Lalu kemudian juga ada Permadi Arya atau Abu Janda serta Grace Natali ke aparat penegak hukum terkait dengan dugaan penyebaran narasi yang dinilai tidak utuh mengenai ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Rencana tersebut muncul setelah potongan video ceramah JK di lingkungan Universitas Gadjah Mada beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam penafsiran di ruang publik. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa para perwakilan ormas menilai isi ceramah tersebut perlu dipahami secara lengkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkembang dan menjadi polemik nasional. Wah, bahkan ini sudah disebutkan ya mengenai polemik nasional. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa dalam pertemuan dengan Yusuf Kala, sejumlah pimpinan ormas Islam menyampaikan bahwa laporan hukum dipertimbangkan karena adanya dugaan penyebaran informasi yang dianggap oleh mereka ini merugikan nama baik tokoh nasional tersebut. Dalam hal ini adalah Pak Yusuf Kala. Kemudian juga dikatakan bahwa mereka menilai potongan video yang beredar telah memunculkan narasi berbeda dari konteks asli penyampaian ceramah. Sejumlah nama yang disebut dalam rencana pelaporan itu dinilai turut memperluas penyebaran potongan tersebut melalui media sosial sehingga memicu respon luas dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, terutama memang yang memberikan respon itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kemudian dikatakan juga bahwa perkembangan ini menunjukkan bahwa penyebaran cuplikan video di ruang digital dapat memunculkan dampak hukum ketika materi yang beredar dinilai tidak sesuai dengan konteks aslinya. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga ditekankan mengenai saya selain menyangkut nama tokoh publik, persoalan ini juga dapat menjadi perhatian karena melibatkan isu yang sensitif yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan dinamika komunikasi politik nasional. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Pak JK ini adalah tokoh yang juga memiliki pengaruh Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu di sini saja sudah jelas ya, ada banyak ormas yang kemudian sudah menyatakan pembelaan ataupun dukungan kepada Pak JK, bahkan mereka juga memiliki rencana ataupun niat untuk melaporkan ya. Tadi ada nama-nama Abu Janda, ada Ade Armando dan juga ada Grace Natali. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang sebenarnya menarik ya dari viralnya video yang disebut itu adalah sebuah potongan yang beredar dan kemudian menimbulkan pro kontra. Pertama-tama Pak JK memang sudah membantah ya, sudah memberikan bantahan secara resmi melalui sebuah konferensi pers dengan mengatakan bahwa tidak ada niat dari beliau untuk melakukan penistaan terhadap agama manapun itu. Lalu kemudian juga beliau bertemu lagi dengan tokoh-tokoh agama termasuk dari Pendeta Damanik dari Poso, yang mana dalam konferensi itu kembali menegaskan bahwa tidak seperti yang dituduhkan kepada Pak JK. Lalu kemudian ada pertemuan lagi dengan PGI, lalu juga ada pertemuan dengan Eporus. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tapi yang menjadi menarik adalah dalam pertemuan-pertemuan itu tidak ada pembahasan yang dilakukan secara spesifik perihal diksi yang selama ini justru dipandang menimbulkan pemahaman seperti yang sekarang sudah berkembang. Nah, seperti yang waktu lalu memang Grace Natali juga sudah memberikan tanggapan perihal video itu dengan mengatakan bahwa ini tentu sebuah pernyataan yang bermasalah karena memang hal tersebut tidaklah seperti yang diyakini dan ini bisa menimbulkan
interpretasi yang berkelanjutan dari orang-orang yang mendengarkan. Tapi sebenarnya kalau saya dengar ya, dalam narasi yang disampaikan oleh Grace Natali, juga Ade Armando, juga Permadi Arya, tidak ada narasi yang sebenarnya menyudutkan Pak JK ya. Mereka justru itu hanya menyampaikan, menyayangkan mengapa Pak JK kemudian bisa menyampaikan hal seperti itu. Bahkan Grace Natali mengatakan bahwa sekelas Pak JK ini kan berarti beliau mengakui ya, Grace Natali itu dalam narasinya berarti mengakui posisi Pak JK itu memang tokoh nasional yang disegani dan juga dihormati. Tapi Bapak Ibu sekalian, terlepas dari mereka ada orang yang mau melaporkan, menganggap mereka ini dan itu ya, kita nggak bisa batasi respon ya dan reaksi orang terhadap hal seperti itu. Tapi yang menjadi menarik sebenarnya adalah dalam konferensi-konferensi yang mana Pak JK menyampaikan bantahan itu dan juga pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh mereka yang hari ini dari PGI, dari Eporus, lalu kemudian juga dari Pendeta Damanik ya menyampaikan pembelaan, tidak ada elaborasi perihal ini loh maksud dari Pak JK. Jadi diksi yang dipakai baik di Kristen maupun di Islam sama-sama berpendapat itu maksudnya seperti ini. Karena sebenarnya yang sekarang dipersoalkan itu kan yang dipandang ini menjadi masalah karena istilah itu. Sehingga kemudian dimaknai bahwa ini kan merujuk kepada pembahasan teologi suatu agama, pembahasan teologi suatu keyakinan ataupun suatu ajaran dalam suatu agama. Kecuali kalau tadinya Pak JK berbicara mengenai baik orang-orang Kristen atau ada orang-orang Kristen. Nah, itu kan memang akan sangat jelas bahwa beliau bicara perihal pengikut ataupun penganut suatu agama yaitu Kristen. Tapi kan diksi yang dipakai itu baik Kristen. Nah, itulah yang kemudian dipandang oleh beberapa saudara kita yang bahkan hari ini itu ya beberapa waktu yang lalu sudah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Pak JK kepada pihak kepolisian. Laporannya itu ada banyak ya. Itu ada belasan, 16 atau 17 atau 19 dan laporan itu semuanya sifatnya terpisah. Jadi masing-masing komunitas, masing-masing ormas itu membuat laporannya sendiri-sendiri. Dan itu jumlahnya 16 atau 19. Nah, karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kemungkinan besarnya kalau seperti ini berarti ini akan makin panjang ya. Ini akan makin lama sepertinya ya. Karena pada akhirnya kan saya lihat juga dari Mas Ade Armando, baik itu dari Grace Natali ya, yang direncanakan dilaporkan juga sudah memberikan respon bahwa mereka tidak melakukan seperti yang juga dituduhkan oleh kelompok-kelompok yang sekarang berpihak kepada Pak JK dan berniat untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian. Artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Ini akan ada saling respon, saling adu pendapat, saling mengembangkan narasi ataupun opini sesuai dengan versi masing-masing. Nah, seperti itu nanti apakah ini akan terus berlanjut sampai pada tindakan melapor kepada pihak kepolisian, ini belum tahu Bapak Ibu sekalian. Ini dikatakan bahwa ini mereka berencana agar kemudian ini bisa diselesaikannya, katanya adalah harus diselesaikan secara hukum. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang memang sekarang sedang dibutuhkan sebenarnya ya, terutama dari kalangan saudara yang beragama Kristen, karena yang disebutkan dalam ceramah itu salah satunya adalah perihal Kristen, dan itu yang juga menjadi fokus kita Bapak Ibu sekalian, mengenai adanya penjelasan yang spesifik mengapa istilah itu yang muncul, sehingga kemudian menimbulkan rasa kecewa dan menyayangkan kok bisa-bisanya ada narasi yang demikian. Nah, itu sebenarnya yang hari ini dibutuhkan, dan sejauh ini saya belum melihat ya ada statement yang kemudian mengelaborasi lebih lanjut perihal pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK dalam ceramah yang durasinya panjang itu ya. Yang saya lihat itu durasinya ada 40-an menit ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang sekarang saya pikir sebenarnya menjadi penting sekali untuk dielaborasi.